Ya, sekarang sholat tarawih pembahasan. Sholat nafil, fasal fi sholat nafil, coba dari situ. Yang bawahnya lagi. Nah itu, sebelah bawahnya lagi. Nah, tarik ke bawah. Terus ya terus sholat tarawih pokoknya. Kelewat ya, Sebentar sih. Terus masih terus lagi terus terus terus. Nah ini tarawih. Tarawih. Nah itu. Atas kelewat. Tadi udah ada. Kelewat ini. Atas lagi. Ini masih kelewat. Nah itu. Oke. Tarawih. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fathul Mu'in. Masih pada sholat nafil ya, dan kita masuk ke pembahasan sholat tarawih. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Wa sholatu tarawih wa hiya 20 rak'atan bi 10 taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Bi khabari man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bukhari wa Muslim. Wa sholatu tarawih, ya. Dan disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Walaupun tidak ada kata sunnahnya, tapi ini maktuf atau menyambung kepada sebelumnya. Kan sini ada wamataf ya. Jadi ini penghubung untuk pembahasan sebelum-sebelumnya. Nah, karena di awal pembahasan ada kata yusannu, maka di sini ma'tuf ke sana atau menyambung ke sana, dan disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, ya, ada banyak hadis ya yang menjelaskan tentang sunnahnya sholat tarawih. Salah satunya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Tapi juga ada hadis yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga,
annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili, ya, layali min ramadhana wa shalla fil masjidi wa shalla an-nasu bi salatihi fiha wa takatharu falam yakhruj lahum fi rabi'ati wa qala lahum sabihataha khasyitu an tufrada alaikum salatul laili fata'jizu anha. Ya, suatu malam, ya, di malam Ramadan, Rasulullah keluar dan sholat di masjid, ya. Lalu yang lainnya pada mengikut sholat bersama beliau. Setiap hari semakin banyak. Lalu kemudian di hari keempat, ya, beliau tidak keluar ke masjid. Nah, paginya beliau mengatakan, fasyitu an tufrada alaikum sholatul laili fata'jizu anha. Saya khawatir, ya, ini akan menjadi kewajiban bagi kalian, lalu kalian tidak atau lemah untuk mengikutinya. Nah, di sini perlu diterangkan bahwa sholat tarawih adalah sholat yang sunnah. Nah, ini perlu juga untuk kita cerdaskan ke masyarakat bahwa di sini ada pelajaran penting, ya. Rasulullah kan segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sunnah, ya. Walaupun nanti sunnah itu juga terbagi-bagi gitu kan. Ada yang memang sunnahnya ini berkaitan dengan jibillahnya Rasulullah, dengan karakteristik, ya, beliau itu sendiri, sehingga memang kita tidak bisa untuk mengikutinya. Itu dengan jibillah namanya. Tapi ada sunnah-sunnah yang memang kita bisa untuk mengikuti dan memang dianjurkan untuk mengikutinya. Nah, ada pula, nah makanya nanti afal Rasulullah itu dibagi-bagi, ya. Ada yang afal Rasulullah itu atau pekerjaan Rasulullah itu yang konsekuensinya adalah bisa menjadi wajib gitu. Ada yang bisa, yang walaupun secara asal al-af'al itu adalah menunjukkan kesunahan. Beda dengan akwal, ya, beda dengan perkataan. Kalau perkataan Rasulullah ada perintah di situ, memang secara asal adalah wajib, kecuali ada qarinah atau indikasi yang memang menunjukkan selainnya. Nah, di sini Rasulullah melakukan sholat pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, lalu di hari keempatnya, nah beliau meninggalkan sholat itu, yang mana di 3 hari sebelumnya beliau melaksanakan itu secara berturut-turut. Ada pelajaran penting di sini bahwa Rasulullah meninggalkan itu supaya tidak menjadi atau supaya tidak disimpulkan bahwa sholat tarawih tersebut atau sholat malam pada bulan Ramadan itu menjadi wajib, seperti itu, ya. Nah, ini terkadang ada miss, ya, di tengah masyarakat. Ya, seakan-akan sholat tarawih itu wajib, seperti itu. Nah, bahkan sampai ada hilangnya prioritas gitu, skala prioritas, yang mana sholat wajib dia tinggalkan, tapi ketika sholat tarawih dia laksanakan. Padahal yang wajib adalah sholat 5 waktu, sedangkan sholat tarawih adalah suatu kesunahan. Walaupun memang pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Sholat tarawih itu pahalanya besar, tapi, ya, sebesar-besarnya pahala sunnah masih besaran wajib, gitu, ya. Karena kenapa? Karena kalau wajib itu ketika meninggalkannya dosanya itu sangat besar. Ya. Kalau sholat tarawih kita tidak mendapatkan fadilahnya saja, tapi ketika meninggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Nah, memang terkadang seorang dai gitu, ya, ketika menjelaskan perlu juga gitu kan menjelaskan kepada orang awam bahwasanya jangan sampai kehilangan skala prioritas ini. Suatu yang sunnah, ya, kita posisikan sebagai sunnah, dan suatu yang wajib kita posisikan sebagai wajib, yang sampai ada prioritas yang terbalik. Bahkan di tengah masyarakat juga
sholat Id itu sendiri, ya, itu dianggap sampai dianggap wajib gitu ya. Dia tidak sholat 5 waktu, tapi ketika dia dalam setahun gitu ya tidak sholat, tapi ketika ada sholat Id dia sholat seperti itu. Nah ini pentingnya kita untuk mendakwahi masyarakat seperti itu. Ya. Jangan sampai ada kehilangan skala prioritas. Dan ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Ya. Jadi ketika ada ketakutan, kekhawatiran, ya disimpulkan bahwa sholat tarawih itu bisa dipahami, bisa jadi wajib, makanya Rasulullah tinggalkan di hari keempat. Dan itu dipertegas, khasyitu an tufrada alaikum salatul lail fatajizu. Saya takut kalau misalkan sholat malam di bulan Ramadan itu menjadi wajib, maka kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Baik. Wa hiya 20 rakaat. Dan sholat tarawih itu pelaksanaannya adalah 20 rakaat. Ini tanpa witir ya, tanpa witir. Karena sholat tarawih dengan sholat witir adalah dua rangkaian ibadah yang berbeda, gitu. Ya, dua rangkaian ibadah yang berbeda. Sholat tarawih sendiri, sholat witir juga sendiri, gitu. Begitu juga kadang juga ada mispersepsi sholat jamak dan qashar, ya. Padahal sholat jamak itu sendiri, sholat qashar itu sendiri, ya. Sholat tarawih juga sama. Tarawih dan witir itu adalah dua rangkaian berbeda. Sholat tarawih hanya disunahkan di bulan Ramadan saja, ya. Sedangkan sholat witir itu disunahkan sepanjang tahun, ya. Sholat witir itu disunahkan sepanjang tahun. Nanti ada pembahasan sendiri setelah sholat tarawih ini, ya. Jadi sholat tarawih itu pelaksanaannya adalah 20 rakaat. Ya, 20 rakaat bi asyri taslimatin. Ya, bi asyri taslimatin dengan 10 kali salam. Ya. Jadi 10 kali salam. 20 rakaat, 10 kali salam, berarti setiap kali 2 rakaat itu nanti dia salam. Dan setiap 2 rakaat itu salam itu menjadi kewajiban di mazhab Syafi'i. Sehingga ketika dia 4 rakaat baru salam, ya, itu tidak sah, sebagaimana nanti ada penjelasannya di bawah, ya. Nah, adapun apakah harus 20 rakaat? Nah, 20 rakaat ini akmalnya, paling sempurnanya, atau rangkaian tarawih, ya, itu memang 20 rakaat. Sebagaimana diterangkan di hadis Umar, ya. Akan tetapi kalau misalkan melaksanakan kurang dari 20 rakaat, nah di sini tidak dijelaskan ya. Kalau di matan-matan yang ringkas, sebagaimana Fathul Muin ini, Fathul Muin termasuk ringkas ya. Nah itu tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan apakah kurang dari 20 rakaat itu sah atau tidaknya. Nah tapi ini dikutip di kitab Tuhfah, bukan Tuhfah, Hasyiah Syarwani ya, Hasyiah Syarwani alat Tuhfah ya, Hasyiah yang menjelaskan kitab Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Mustaj, kitab yang menjelaskan Minhaj Thalibin Imam Nawawi. Nah, dijelaskan ya wa kadza man ata bi ba'd tarawih. Dan sebagaimana orang yang sholat dengan sebagian tarawih. Bahasanya aja sebagian tarawih. Jadi tarawih itu pelaksanaan 20. Nah, di sini dikatakan sebagian tarawih. Nah, sebagian tarawih itu berarti bisa 2 rakaat atau pokoknya kurang dari 20, ya. Sekali ikhtisari ala tsamaniyah fayutsabu alaihim thawaba kauniha min tarawih. Seperti orang yang hanya sholat 8 rakaat saja. Ya. Ini kan banyak ya. Banyak di beberapa masjid itu sholat tarawihnya hanya 8. Ya, 8. Plus witir jadi 11 gitu kan. Nah, jadi 8. Maka apakah tetap dapat pahala atau batal sholatnya? Sia-sia tarawihnya? Nah, di sini jelaskan fayutsabu alaihim thawaba kauniha minat tarawih. Maka dia
dapat ganjaran sholat tarawih itu sendiri. Walaupun memang ya orang yang sholat tarawih dengan 20 rakaat ya pahalanya lebih besar. Ya pahalanya lebih besar. Karena al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Ya. Al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung juga effort yang dikeluarkan. Ya. Ketika effortnya lebih ya berarti tentu akan pahalanya lebih besar. Al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Kemudian fi kulli lailatin min Ramadan. Di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi disunahkan untuk dilaksanakan di setiap malam pada bulan Ramadan. Nah, dan juga sunnah untuk dilaksanakan secara jamaah ya. Sunnah untuk dilaksanakan secara jamaah. Karena ini kita lagi membahas sholat-sholat yang disunahkan secara jamaah, yaitu salah satunya adalah sholat tarawih. Berdasarkan hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan ya qama qama yaqumu ya apa namanya qiyam ya menghidupkan atau secara asli berdiri gitu. Berdiri ya ini termasuk apa namanya? Majaz. Ba'at minkum. Jadi barang siapa yang berdiri maksudnya adalah sholat, maksudnya adalah mendirikan sholat, ya sholat apa? Yaitu sholat malam Ramadan pada bulan Ramadan imanan ya secara apa dengan keimanan, wahtisaban dan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan dihapuskan ya dosa-dosanya ma taqaddama min dzambi, apa yang sudah. Nah, yang dihapuskan dosanya adalah sebagaimana penjelasan di kitab-kitab yang lain adalah dosa-dosa kecil ya. Dan ini diperkuat oleh hadis yang lain wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha. Ya, dan ketika kita melakukan kesalahan maka ya kita lakukan kebaikan, maka dengan kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang kita telah perbuat. Karena syarat ya, untuk menghapus dosa besar adalah ya kenapa dosa besar tidak termasuk di sini? Karena syarat untuk menghapus dosa besar adalah dengan pertama taubat ya nasuha. Dengan taubat. Lalu al-iqla, kita meninggalkan maksiat itu sendiri, dosa besar itu sendiri. Terus ada an-nadam. Ya, ada rasa penyesalan. Terus al-azmu ala adamil fi'li fil mustaqbal. Jadi ada niatan ya. Ada azam yang kuat untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Nah, adapun dosa kecil maka dia bisa terhapus dengan sendirinya ketika kita melakukan kebaikan. Ya, tajtanibu kaba'ir iramatun hauna anhu nukaffir anhu sayyi'atihi ya. Jadi nukaffir ankum sayyi'atikum ya. Jadi kalau misalkan kalian intajtanibu kaba'ir iramatun hauna anhu meninggalkan dosa-dosa besar ya, maka nukaffir ya. Allah akan menghapus dosa kalian ya. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi ketika kalian ya meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karim. Baik. Selanjutnya wa yajibu at-taslimu min kulli raka'ataini.
Nah, ini penegasannya, kata kalimat ini penegasan untuk iya, menggabungkan dua kloter ya nggak apa-apa. Berarti ya tetap dapat terhitung 23 rakaat. Karena tidak harus ya, tidak harus satu imam gitu. Ya, tidak harus satu imam. Jadi boleh imamnya bergantian. Bahkan sholat di mazhab Syafi'i sendiri ya, walaupun ini jarang terekspos gitu. Dalam satu kali sholat wajib saja bisa dua imam itu bisa. Ya, jadi misalkan sholat imamnya fulan pas rakaat pertama, habis itu imam fulan ke belakang, rakaat kedua sama imam B bisa itu. Namanya istikhlaf ya, pembahasan di istikhlaf. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika sakit ya, Abu Bakar kan pertama jadi imam, lalu Rasulullah datang. Nah, ketika Rasulullah datang, Abu Bakar mundur, tetap dalam sholat tapi mundur dia. Nah, lalu Rasulullah menggantikan posisi Abu Bakar. Nah, ini istikhlaf. Nah, tapi untuk witirnya, ya kalau bisa witirnya diakhirkan, gitu ya, witirnya diakhirkan. Karena sunnahnya memang seperti itu. Sholat yang terakhir kita laksanakan adalah sholat witir. Jadi ya, apa namanya, kalau bisa witirnya kita akhirkan. Bisa dipahami ya? Baik. Wajib taslimu min kulli raka'ataini, dan wajib salam setiap kali dua rakaat. Ini penegasan aja dari tadi ya, di asyir taslimat. Penegasan. Jadi wajib ya. Bukan sunnah, bukan apa, tapi wajib. Sehingga mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya. Jadi gitu ya, ini saya tegaskan lagi. Kalau misalkan di matan fikih ya, kita ambil pemahaman kebalikan, konsekuensi dari kata-kata yang ada ya. Ketika disebutkan wajibu, nah berarti ada konsekuensinya tuh dari perkataan ini ya. Oleh sebab itu maka di kita fikih itu kenapa banyak, habis ada matan, ada syarah, habis ada syarah, ada hasyiah ya, dan seterusnya. Itu karena untuk setiap katanya itu ulama itu tidak menggunakan kata sembarangan gitu kan. Ada maksud dan tujuan dari kata-kata tersebut. Ya beda kalau zaman sekarang gitu ya, buku-buku zaman sekarang ya, dia pakai sinonim apapun, dia nggak ada maksud tertentu gitu kan. Tapi kalau ulama dulu ya ada maksud dia. Ya, ada maksud. Ketika menggunakan kata ini, maka maksudnya apa? Maka dijelaskan. Ada di syarah, ada di hasyiah juga ada. Ya. Jadi wajib taslimu min kulli raka'ataini. Nah, jadi wajib untuk salam setiap kali dua rakaat. Sehingga kalau dia tidak salam di dua rakaat, itu ya, misalkan 4 rakaat baru salam. Nah, di mazhab Syafi'i itu tidak sah. Ya. Di mazhab Syafi'i itu tidak sah. Kalau kita compare dengan mazhab yang lain, ya ini beda cerita gitu kan. Kalau di mazhab yang lain, insya Allah jumhur ya, mayoritas ulama mengatakan sah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, nah itu tidak sah. Baik. Wajib taslimu min kulli raka'atin. Falau ya. Falau shalla arba'an minha ya. Falau shalla arba'an minha bitaslimatin au aktsar, nah gitu ya. Misalkan kalau misalkan dia sholat 4 rakaat dari tarawih dari tarawih bitaslimatin dengan 1 kali salam ya, dengan 1 kali salam.
Mau dia sholat 4 rakaat atau misalkan 6 rakaat atau 8 rakaat dengan satu kali salam, ya bitaslimatin lam tasihha, ya tidaklah sah, ya tidaklah sah. Bi khilafi sunnatil zuhri wal asri wal duha wal witri. Nah, ini dia. Berbeda ya dengan sunnah zuhur. Sunnah zuhur. Sunnah zuhur kan bisa disunahkan 2 rakaat, bisa disunahkan 4 rakaat. Nah, sunnah zuhur baik ba'diyah maupun qobliyah, nah 4 rakaat itu bisa dengan satu kali salam. Asar pun juga seperti itu. Kan bisa 2 rakaat sama 4 rakaat ya. Nah, 4 rakaat misalkan dengan satu kali salam, boleh nggak? Boleh. Ya. Sholat duha juga sama. Sholat duha kan bisa sampai 12 rakaat, walaupun yang dianjurkan adalah 8 rakaat ya. Nah ini beda ini nih, apa namanya? Sholat duha. Ini kan kita sudah bahas juga ya. Sholat duha, walaupun rakaat yang paling banyak itu yang dibolehkan ada 12, tapi yang afdal adalah dilakukan 8. Karena kenapa? Karena kalau 8 ittifaq, sepakat ulama, boleh. Tapi kalau 12 itu ada yang tidak membolehkan. Ya. Jadi ketika ada perbedaan di situ maka keafdolannya pun turun. Ya. Nah sholat duha mau 4 rakaat dilakukan dengan satu salam boleh, 8 rakaat atau 6 rakaat boleh satu kali salam. 6 rakaat. Habis itu 8 rakaat, terus 10 rakaat, 12 rakaat. Nah itu boleh dengan satu kali salam. Ya. Wal witr. Nah, witir juga sama ya. Kalau witir bedanya ganjil ya. Mau 1 rakaat atau 3 rakaat dengan satu kali salam, ya, atau 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat ya, sampai 11 rakaat dengan satu kali ataupun 13 ya, di redaksi yang lain. Gitu boleh dengan satu kali salam. Ya, ini hanya apa namanya? Kalau sholat tarawih saja ya, sholat tarawih jadi wajib untuk 2. Kalau tidak salah juga qiyamul lail ya. Atau sebentar, saya mau takkid dulu nih. Ya, untuk sholat malam ya, untuk sholat malam sunnah saja ya, sunnah tidak sampai wajib. Tapi kalau sholat tarawih ini wajib ya. Nanti di sini ada pembahasannya. Wa yusannu lil mutanaffili lailan aw naharan an yusallima min kulli rak'atain ya. Jadi sunnah untuk sholat yang melakukan sholat malam ya, berarti selain Ramadan ya, selain Ramadan atau selain sholat tarawih ya, untuk salam setiap 2 rakaat ya. Setiap dua rakaat. Sholatul laili matna-matna berdasarkan hadis itu ya, sholat malam itu 2 rakaat. Jadi boleh kalau misalkan selain sholat tarawih, tapi memang afdolnya baik di malam ataupun di siang ya, tetap afdolnya adalah dipisah 2 rakaat ya, 2 rakaat. Nah kalau berbeda kalau sholat tarawih ya, kalau sholat tarawih dia wajib ya di sini, makanya ditegaskan wajib salam setiap kali 2 rakaat. Baik. Wayanwi biha at-tarawih ya, au qiyam Ramadan. Nah, dan niat salatnya adalah niat salat tarawih. Sholli sunatat tarawih ya. Niat salat sunnah ya. Dia apa namanya, qasdul fi'li, ada maksud untuk melakukan salat ya, usolli, nah itu qasdul fi'li. Habis itu qasdus sunnah ya. Karena ini sunnah maksudah ya, sunnah yang ditentukan, berarti ada sunnata, ada sunnahnya, disebutkan sunnahnya.
ya. Habis itu apa? Sholat apa? Sholat sunnah apa ya? Sholat sunat tarawih. Sholli sunat tarawih. Nah, apakah wajib untuk menyebutkan adat ya, jumlah bilangan rokaatnya? Nah, kalau di sini dari teks ini seakan-akan kita cuma sampai usolli sunatat tarawih ya, usolli sunatat tarawih. Itu sudah cukup ya. Tapi ternyata ya bukan ternyata apa namanya? Memang bisa disimpulkan dari sini itu tidak disyaratkan untuk menyebutkan adat ya atau jumlah bilangan ya. Dan memang diniat secara umum ya, jumlah atau bilangan itu tidak menjadi syarat ya. Sekarang kita sholat wajib, sholat zuhur, tidak wajib untuk kita menyebutkan 4 rakaat. Usolli ya, usolli sholat apa namanya? Usolli fardhu zuhri, itu cukup ya. Usolli fardhu zuhri cukup. Walaupun nanti sunnahnya baru usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, nanti mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala, itu sunnah saja. Tapi kalau yang fardunya itu usolli fardhu adzuhri. Yang wajib tentu di hati ya, adapun diucapkan itu adalah sunnah di mazhab Syafi'i. Ya. Jadi tidak menjadi syarat untuk apa namanya menyebutkan jumlah atau bilangan yang jumlah atau bilangan sholat tarawih itu sendiri. Baik. Wa yanmi biha tarawih atau qiyamah. Wa fi'luha awwalal waqti afdalu. Ini salah ya, awwalal waqti, bukan awwalal waqti. Karena dia waktunya mudhafun ilaih ya. Awwalal waqti. Wa fi'luha awwalal waqti afdalu min fi'liha athna'ahu ba'da naum. Dan sholat tarawih dikerjakan di awal waktu afdalu ya, afdalu min fi'liha athna'ahu ba'da naum. Lebih afdol jika dilakukan di tengah waktu setelah dia tidur, misalkan di tengah malam ya. Jadi lebih afdol ya dilakukan di awal waktu. Ya. Walaupun memang ada di sini di kitab Hasyiah Yanatul Talibin disebutkan juga ada khilaf ya. Ada khilaf di internal mazhab Syafi'i itu sendiri, apakah yang afdol itu adalah di tengah malam atau di awal waktu. Khilafan lima wahimahu al-Halimi. Ya. Nah, ini beda pendapat dengan apa yang disangkakan oleh Imam Al-Halimi. Wa summiyat tarawihu li'annahum kanu yastarihuna liquli qiyamihim ba'da kulli taslimatain. Atau sebenarnya bukan tarawihu ya. Kayaknya lebih cocok tarawiha kalau dari hasyiahnya. Wa summiyat tarawiha. Dan dinamakan 20 rakaat yang tadi itu ya tarawih, yaitu tarawih. Jadi dinamakan 20 rakaat yang tadi ya itu sebagai tarawih. Kenapa?
li'annahum kanu yastarihuna liquli qiyamihim. Karena mereka para sahabat ya, as-sahabat ya. Domir ya. Walaupun domir ada marji'nya, tapi di sini di Al-Quran pun juga seperti itu, ada domir-domir yang tidak ada marji'nya karena tidak ada tempat kembalinya, karena memang sudah diketahui ya. Di annahum ya, karena merekanya siapa? Ya, merekanya adalah para sahabat. Ya. Baik. Karena mereka para sahabat kanu yastarihuna, mereka istirahat ya. Lituli qiyamihim, karena lamanya berdiri mereka. Ya, karena lamanya berdiri mereka. Masya Allah ya. Para sahabat pada waktu dulu ya, mereka memang sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat tarawih karena ingin mengejar pahala yang sangat besar di bulan Ramadan, dan menghidupkan manqoma Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Nah, beda dengan ya semangat akhir zaman ya, kita ya ini ya semangatnya sudah mulai menurun. Kalau dulu tidak ingin buru-buru gitu kan, tapi kalau sekarang ingin buru-buru, cepat selesai gitu kan dari sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa untuk mengikuti ya para sahabat. Ridwanullah ta'ala. Ba'da kulli taslimataini, setelah setiap 2 kali salam. Jadi ada mereka istirahat ya. Kenapa dinamakan tarawih? Karena mereka istirahat setiap kali dua rakaat. Nah, maka dari sini ya. Nah, di sini disebutkan nih di kitab I'anatul Talibin ya. Ini bagus juga nih kalau kita baca. Ya. Yu'khadh min at-ta'lil al-madhkur annahu yanbaghi tulul qiyam bil qira'ah ma'al khuduri wal khusyu'. Ya, disebutkan dari alasan yang tadi bahwasanya seyogianya ya disunahkan untuk memperpanjang berdiri dengan bacaan disertai dengan kehadiran dan kekhusyuan. Khilafan lima ya'taduhu katsiruna fi zamanina min takhfifiha wa yatafakharuna bidzalik. Ya, berbeda dengan apa yang dilakukan ya kebanyakan orang di zaman kami ya. Ini kira-kira penulis kitab I'anatul Talibin itu ya agak kesini sih, memang agak mungkin agak sekitar abad 19 atau 20 gitu. Memang agak mutakhirin ya. Min takhfifih ya. Jadi banyak orang yang melakukan sholat tarawih itu ya dengan cepat ya. Diringkes gitu. Maksudnya ringkes dalam temponya gitu ya. Wa yatafakharuna bidzalik, dan berbangga-bangga akan hal itu. Qala Qutbul Irsyad Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi Nasaih ya. An-Nasaih Ad-Diniyah ya. Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ya berkata Abdullah ya bin Alawi Al-Haddad di kitab Nasaih Ad-Diniyah, wal yahdar min at-takhfif al-mufrid alladhi ya'taduhu katsirun min al-jahalati fi salatihim bi tarawih. Hatta rubbama yaqauna bisababi fil ikhlal bi syai'in min al-wajibat mithlu tarki tuma'ninah fi ruku' wa sujud ya. Dan wanti-wantilah dalam takhfif ya tadi, menyegerakan yang sangat parah gitu ya, mufrid. Alladzi ya'taduhu katsirun minal jahalah, yang ini dilakukan oleh banyak orang-orang yang tidak mengerti, jahalah ya. Orang tidak mengerti fi sholatihim litarawih. Hatta rubbama yaqauna bisababi fil ikhlal bi syai'in min wajibat. Sampai ya dikhawatirkan mereka
tidak melaksanakan sesuatu yang wajib. Jadi wajibnya ini jadi tidak dilakukan. Seperti apa? Tumaninah. Tumaninah di dalam mazhab Syafi'i itu menjadi suatu rukun, ya, suatu rukun. Nah, ketika dilakukan ekspres seperti itu, ya, kita tahu ya, ada beberapa kalangan yang melakukan itu secara cepat. Ya, akhirnya tumaninahnya tidak terjaga, gitu kan? Bahkan bacaan-bacaannya pun, dan itu bacaan-bacaannya juga rukun, gitu kan? Seperti Al-Fatihah, gitu ya. Taruhlah kalau kita misalkan melakukan tarawih itu cuma melaksanakan rukunnya saja, gitu. Tapi apakah rukunnya itu kita laksanakan dengan sempurna atau tidak, gitu. Tumaninah, apakah tumaninahnya sempurna atau tidak? Kalau tidak sempurna maka ngapain sholat, gitu kan? Karena batal sholatnya. Al-Fatihah juga sama. Makhorijul hurufnya apakah tertunaikan dengan baik? Karena kenapa? Karena ketika di Al-Fatihah itu sendiri, ya, ketika ada perubahan huruf, ya, ada perubahan huruf, ya, atau menghilangkan huruf, ya, atau berubahnya harokat, nah itu tidak sah, ya, Al-Fatihahnya. Ketika tidak sah Al-Fatihahnya maka tidak sah pula, ya, sholatnya. Jadi buat apa capek-capek gitu kan sholat tapi sia-sia, ya, sia-sia karena tidak sah, tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, ini penting, ada kalimat yang bagus di sini. Fayasiru ahaduhum indallahi lahu wa shalla fafaza bithawab wa lahu wa taraka fa'tarafa bitaqsir wa sal bitaqsir wa sallama minal i'jab. Lalu maka jadilah mereka itu di hadapan Allah, tidaklah mereka sholat lalu mereka mendapatkan pahala. Ya, karena tidak melakukan sholat maka nggak dapat pahala. Dan juga dia tidak meninggalkan sholat tarawih. Nah kan kalau orang yang meninggalkan, misalkan karena kesibukan, karena apa gitu ya, mereka mengakui dirinya, kelemahan dirinya mereka akui, gitu kan. Jadi mereka terhindar dari rasa i'jab bin nafs, ya, bangga terhadap diri. Nah orang yang seperti itu masih lebih bagus, gitu. Karena kenapa? Karena kalau orang yang tadi di hadapan Allah sholatnya tidak dianggap, ya kan? Tapi dia merasa dia sudah sholat, ya, dan dia tidak melakukan taksir di hadapan Allah, tidak melakukan kelalaian di hadapan Allah. Nah, artinya ada ijab di situ, ada ada rasa bangga diri di situ di hadapan Allah, walaupun dia sholat, ya, dia sholat, tapi dengan keadaan seperti itu di hadapan Allah itu tidak sholat, gitu kan. Masih mending orang yang meninggalkan, dia masih ada poin, ya, i'tiraf bit taksir, mengakui bahwasanya dirinya, ya, masih lalai gitu atas perintah-perintah Allah. Nah, oleh sebab itu makanya jangan sia-siakan, gitu kan, jangan sia-siakan waktu kita. Ketika kita memang sholat, minimal, ya, biar sholat kita sah itu minimal rukun-rukunnya itu terpenuhi, itu minimal sekali, ya, minimal rukun-rukunnya terpenuhi, ya. Karena buat apa ketika kita sholat kita mengeluarkan tenaga, ya, walaupun ini sunnah, ya, kita mengeluarkan tenaga tapi ternyata sholatnya itu sia-sia, gitu, ya. Mendingan, ya, kalau misalkan itu, ya, misalkan imannya belum kuat, gitu ya, tapi ingin melaksanakan sholat tarawih, ya, minimal sekali adalah rukun-rukunnya terpenuhi supaya apa, sholatnya, ya, bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dia mengerjakannya tanpa memperhatikan rukun-rukunnya, ya, buat apa sia-sia seperti itu. Dan al-aqilu, kan, orang yang berakal itu adalah yang mengerjakan yang ada manfaat bagi dirinya, bukan yang sia-sia bagi dirinya, seperti itu. Baik. Wasirul 'ishrina anna ar-rawatib al-mu'akkadata fi ghairi Ramadan 'ashrun. Fadhu'ifat fihi li'annahu waqtu jiddin wa tashmir. Ya. Sir itu hikmah, ya, rahasia.
hikmah kenapa 20 rakaat. Kenapa 20 rakaat sih? Nah, ini hikmah ya. Artinya hikmah itu ada beda hikmah, beda ilat. Nah, kalau ilat itu adalah alasan yang pasti gitu ya. Sifat yang memang pasti itu menjadi alasan kenapa disyariatkannya ibadah tertentu. Makanya kalau ilat itu harus jelas, tidak boleh abstrak, ya. Harus definitif, nggak boleh abstrak. Contoh misalkan, ketika kita sedang safar, ya. Ketika kita sedang safar, di syariat, di hadis itu disebutkan kita boleh untuk qasar, boleh kita untuk jamak, ya kan? Nah, alasannya apa? Alasannya apa ketika safar? Nah, kita tidak bisa bilang kalau misalkan alasannya adalah masyaqqah atau kesulitan yang dialami ketika safar. Ya. Karena kesulitan ini itu masih abstrak, masih nisbi, ya. Apa nisbi itu tergantung gitu ya. Tiap orang tuh beda-beda tingkat kesulitannya. Ada orang yang mungkin 1 kilo saja itu sudah dibilang sulit, ya. Ada orang yang kuat gitu kan, berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo dia masih segar, masih segar gitu. Nah, itu kan maka masyaqqah itu bukan menjadi ilat karena ini abstrak seperti itu, tidak definitif. Nah, kalau ilat itu harus definitif. Seperti apa? Maka ilat dari kenapa dibolehkannya jamak dan qasar di safar, ketika safar adalah safar itu sendiri, ya. Karena safar itu sendiri. Karena perjalanan jauh itu sendiri. Nah, nanti baru didefinitifkan perjalanan jauhnya itu berapa kilometer, gitu kan? Nah, baru didefinitifkan. Nah, para ulama makanya beda pendapat berapa batas minimal dibolehkannya safar. Gitu. Jadi ilatnya kembali ke sana. Nah, kalau yang tadi masyaqqah itu adalah hikmah, hikmah. Nah, hikmah ya itu memang abstrak, gitu kan? Tidak definitif. Nah, sama di sini sirrul ishrin, ya, hikmah kenapa ada 20 rakaat ketika Ramadan. Nah, ini kan tidak definitif, jadi abstrak. Ya. Anna rawatib al-muakkadata fi ghairi Ramadan asyrun. Karena sholat rawatib yang disunahkan, yang sangat disunahkan ya, muakkadah, karena ada rawatib yang muakkadah, ada rawatib yang ghairu muakkadah. Ada rawatib atau sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah. Itu ada yang sangat disunahkan muakkadah, ada yang di bawah itu ya levelnya. Fi ghairi Ramadan, di selain bulan Ramadan itu 10 totalnya. Ya. Ya. Fadu'ifat fihi. Maka ya di Ramadan itu ditambahkan, digandakan ya ketika Ramadan. Li'annahu waqtu jiddin wa tashmir. Karena di Ramadan itu adalah waktu untuk bersungguh-sungguh, wa tashmir ya. Tashmir itu adalah menggulungkan lengan ya. Maksudnya kalau menggulungkan lengan kan itu ibarat kata ya kita sedang bersungguh-sungguh seperti itu. Baik. Wa takriru qul huwallahu ahad thalathan fi raka'atil akhirah min raka'atiha bid'atun ghairu hasanatin li'anna fihi ikhlalan bis sunnah kama afta bihi syekhuna. Ya. Dan mengulang-ulang qul huwallahu ahad ya, Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas 3 kali di setiap rakaat akhir ya, fi rakaatil akhirah, di setiap rakaat akhir,
min rakaatiha bid'atun ghairu hasanah. Bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang tidak baik. Nah, jadi mengulang-ulang al-ikhlas. Misalkan kan ada 2 rakaat ini ya. Rakaat pertama baca apa? Rakaat kedua baca al-ikhlas banyak 3 kali. Seperti itu terus di setiap rakaatnya. Ya. Nah, ini secara hukum boleh. Ya, secara hukum apa? Boleh. Kenapa? Karena memang karena ini kan namanya ada qawaid amah ya, ada kaidah-kaidah umum ya. Ini tidak melanggar kaidah umum ya, tidak melanggar kaidah umum. Secara kaidah umum bahwasanya kita bebas untuk membaca surat apa aja gitu kan setelah Al-Fatihah. Mau yang di rakaat pertama ataupun rakaat kedua, itu secara umum memang tidak melanggar kaidah ya. Tapi ya, di sini kenapa dikatakan bid'ah? Karena memang ini tidak ada sunnahnya ya, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan ghairu hasanatin ya, ghairu hasanatin, tidak baik. Nah, jangan sampai kita memahami bid'ah ghairu hasanatin ini jadi haram, enggak ya. Tidak sampai haram ya. Tidak sampai haram. Bahkan tidak sampai makruh, nanti ada penjelasannya di kitab Hasyiah At-Talibin. Kenapa tidak sampai haram? Karena tadi tidak sampai melanggar ya kaidah-kaidah sholat itu sendiri. Karena kalau nanti dikatakan haram berarti batal sholatnya. Ya. Dan ini tidak batal karena tidak melanggar kaidah. Ya. Ya seperti itu ya. Nah, tapi kenapa ghairu hasanatin? Nah, di sini disebutkan nanti. Kenapa tidak baik ya? Li'anna fihi ikhlalan bisunnah kama aftabi syai'un. Karena di situ ada pelanggaran terhadap sunnah. Maksudnya pelanggaran terhadap sunnah di sini ini dijelaskan. Ya. Sebagaimana ini fatwanya Syekh kami yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, lebih jelasnya ini ada keterangan di kitab Ihyatul Talibin. Suila radhiyallahu ta'ala anhu wa matta'a bi hayatihi fi takriri suratil ikhlas fi tarawih hal yusannu wa idza qultum la fa hal yukrah am la. Ya. Apakah mengulang-ulang surat al-ikhlas ketika tarawih itu disunahkan atau tidak? Kalau misalkan tidak, apakah makruh atau tidak? Nah, ini ya. Jadi konsepnya bukan haram ya, tapi konsepnya apakah makruh atau enggak gitu. Ya. Waqad ra'aitu fil mu'allimat Ibnu Syuhbah anna takrira suratil ikhlas fi tarawih thalathan karihaha ba'du salaf. Qala li mukhalafatiha al-ma'huda amman taqaddam. Wa li annaha fil mushafi marratan faltakun fi tilawati marratan. Fahal kalamuhu muqarrarun mu'tamadun amla. Nah. Ini penanyanya ya, penanyanya. Ini karena fatwanya ada di Al-Fatawa Al-Fiqhiyah, ya, Fatwa Fiqhiyah Kubra karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, fatwa ini. Nah, tadi pertanyaannya, apakah mengulang-ulang surat Fatihah itu boleh atau disunahkan? Kalau nggak disunahkan, apakah makruh atau tidak? Gitu. Nah, karena saya melihat di kitab Mu'allimat di karangan Ibnu Syuhbah, ya, bahwasanya mengulang-ulang surat Ikhlas itu 3 kali ketika tarawih itu, ya, itu makruh menurut sebagian salaf pendahulu ya, menurut sebagian salaf. Qala li mukhalafatiha mahmuda man taqaddam. Karena
mukhalafah, ya tidak sesuai dengan apa yang ada di zaman dulu, ya. Itu pertama. Ini menurut si penanyanya, ya. Yang kedua, alasan kedua, li'annaha fil mushafi marratan fatakun fi tilawati marratan. Karena di mushaf itu cuma sekali. Maka ketika membacanya pun juga sekali. Nah, lanjut pertanyaannya, fahal kalamuhu muqarrarun mu'tamadun am la? Nah, apakah perkataannya itu menurut Ibnu Syubhah tadi itu mu'tamad atau rajih di dalam mazhab Syafi'i? Nah, lalu dijawab takriru qiraati suratil ikhlas aw ghairiha fi raqatin aw fi kulli raqatin matarawih la sabi sunnah wa la yuqalu makruhun ala qawaidina li annahu lam yarid fihi nahyun makhsus, ya. Ya. Nah, jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah, ya, sunnah yang dimaksud adalah sebentar. Jadi kata Ibnu Hajar al-Haytami adalah mengulang-ulang surat Al-Ikhlas atau surat yang lainnya dalam satu rakaat di setiap rakaat tarawih itu tidak sunnah. Tapi juga tidak makruh, ya, karena tidak bertentangan dengan kaidah. Itu tadi, ya. Haram enggak, karena secara kaidah umum juga tidak bertentangan. Makruh pun juga tidak, karena tidak bertentangan dengan kaidah. Karena juga tidak ada larangan secara khusus, ya. Dan tidak ada larangan secara khusus. Nah, maksudnya apa ikhlalan bisunnah ini? Karena di sini tadi menyelisih sunnah. Karena sunnah dalam tarawih adalah menghatamkan Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau hanya terfokus pada satu surat saja, maka itu menyelisihi sunnah. Tapi tidak sampai makruh, apalagi tidak sampai haram. Ya. Jadi harus kita pahami betul-betul makna dari kata bid'atun ghairu hasanatin. Apa maksudnya? Nah, ini kita perlu juga untuk meneliti lebih lanjut, gitu kan? Makanya penting ketika kita membahas suatu matan, ya, untuk dihadirkan, ya, hasyiahnya, syarahnya, hasyiahnya seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya ini pembahasan tahajud, ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, lebih ke khilaf aula, betul. Karena kalau dari kesimpulannya, ya, walaupun sini nggak ada redaksi khususnya, ya, kalau misalkan dari kan hukum itu di dalam mazhab Syafi'i ada wajib, sunnah, ya, ada mubah, ya, di situ ada makruh, ada khilaful aula dulu, di situ ada makruh, baru ada haram. Ya. Nah, kalau dari kriteria itu semua, berarti ini masuk ke khilaful aula. Ya. Khilaful aula kenapa? Menyelisih yang afdol. Kenapa? Karena tidak ada larangan secara khusus. Ya, dan juga tidak bertentangan dengan kaidah umum seperti itu. Ya, baik. Tapi mungkin kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita pribadi, ya, untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan baca hamdalah dan majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.